Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti dengan NIM 3402220496. Saya dari kelas manajemen reguler L. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ekonomi internasional dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari. Perkenalkan, saya Cynthia Febrianti dengan NIM 3402220496. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi internasional merujuk pada proses penghapusan hambatan perdagangan antar negara dan menggabungkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara. Secara umum, integrasi ekonomi internasional didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan kemakmuran melalui liberalisasi perdagangan dan investasi. Integrasi ekonomi internasional dapat melibatkan berbagai lembaga internasional yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meisa Putrastari dengan NIM 3402200495. Lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Lembaga internasional, satu World Bank atau Bank Dunia, berdiri pada tahun 1944. Tujuan World Bank adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di dunia dan memberikan pinjaman ke negara-negara miskin dengan tujuan pengurangan angka kemiskinan di dunia berkurang. Yang kedua, International Monetary, berdiri pada tahun 1944. Peranan ini salah satunya untuk menjaga nilai tukar di setiap negara. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang keempat, ASEAN Economic Community atau AEC. Dan yang kelima, European Economic Community, lembaga yang dibentuk pada tahun 1957. Membentuk perjanjian untuk menghilangkan hambatan antar negara. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ASEAN, berdiri pada tahun 1967. Peran ASEAN adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, lembaga perdagangan internasional. Yang pertama adalah World Trade Organization. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga, North America Free Trade Agreement. Yang keempat, UNCTAD. Dan yang kelima, General Agreement and Trade atau GATT. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Organization of Excellent Exporting Countries atau OPEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupah Limatul Fuada dari kelas manajemen reguler L dengan NIM 340222200126. Integrasi ekonomi adalah kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif merupakan atau menghapus berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggota yang sepakat membentuk suatu kawasan ekonomi. Manfaat integrasi ekonomi: 1. Memiliki keunggulan komparatif. 2. Produksi meningkat. 3. Memiliki posisi tawar di forum internasional. 4. Efisiensi produk semakin meningkat. 5. Kualitas produk dan faktor produksi meningkat. 6. Mobilitas modal dan tenaga kerja. Kerugian integrasi ekonomi: 1. Membatasi kewenangan suatu negara dalam kebijakan fiskal dan moneter. 2. Hilangnya kedaulatan negara. 3. Diperlukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Febrianti dengan NIM 3402220496. Di sini saya akan menjelaskan dampak integrasi ekonomi dan tahapan integrasi ekonomi. Dampak integrasi ekonomi adalah munculnya perlakuan diskriminatif perdagangan antara anggota dengan negara bukan anggota integrasi. Yang pertama, kreasi perdagangan atau trade creation. Berikut ini adalah grafik mengenai trade creation. Yang kedua adalah diversi perdagangan atau trade diversion. Berikut ini adalah contoh grafik dari diversi perdagangan. Bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. 1. Tatanan perdagangan preferensial, yaitu kerjasama sekelompok negara yang mengizinkan impor dari negara anggota dengan tarif rendah. Yang kedua, Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas, merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Semua hambatan perdagangan, tarif dan non-tarif di antara negara anggota dihapuskan. Yang ketiga, Custom Union, yaitu semua negara anggota dibebaskan dari hambatan tarif dan non-tarif. Yang keempat, Common Market, yaitu memberlakukan ketentuan Free Trade Area dan Custom Union, serta ada kebebasan faktor produksi di antara negara anggota. Yang kelima, Economic Union, yaitu terbentuk suatu blok perdagangan gabungan antara Free Trade Area, Custom Union, dan Common Market. Yang keenam, Monetary Union, yaitu yang mengatur negara-negara anggota menggunakan alat tukar yang sama. Yang ketujuh, Supration Union. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.